Oke, video ini kita akan ngajarin ke teman-teman semua, ke member-member semua tentang perusahaannya sendiri. Siapa itu IJS, siapa itu MHI. Nanti akan ada beberapa brand ataupun nama perusahaan yang mungkin teman-teman member semua belum kenal. Jadi video ini bertujuan untuk memperkenalkan siapa di belakang perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, kita mulai ya. Seperti yang teman-teman tahu, PT Indonesia Zaman Sekarang itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor, developer, dan juga konsultan manajemen. Alamatnya, kita bukan perusahaan tipu-tipu, kita punya kantor, dan kantornya dari 2019 ada di Gajah Mada Tower, lantai 17. Itu mall, nyatu sama mall gitu, kita ada di lantai 17-nya. Kemudian website resmi kami adalah indonesiazamansekarang.co.id. Nah, PT Indonesia Zaman Sekarang ini adalah PT pemilik brandnya Easy Property. Jadi kalau misalkan teman-teman member semua dapat surat perjanjian keanggotaan dan lain-lain yang bertuliskan PT Indonesia Zaman Sekarang, nah memang PT Indonesia Zaman Sekarang itu adalah perusahaan pemilik si program Easy Property tersebut gitu. Nah PT Indonesia Zaman Sekarang itu juga menjual program Easy Property dan juga Hotbiz. Nah untuk saat ini PT Indonesia Zaman Sekarang sendiri itu tidak memiliki izin usaha untuk perhotelan atau pengoperasian hotel. Oke, Indonesia Zaman Sekarang yang tadi saya bilang, PT Indonesia Zaman Sekarang itu adalah pemilik dari brand Easy Property dan Hotbiz. Tapi apa itu Easy Property dan apa itu Hotbiz, kita akan bahas berikutnya ya. Oke, Easy Property itu adalah sebuah merek dagang yang dimiliki oleh PT Indonesia Zaman Sekarang, dan Easy Properties merupakan sebuah program keanggotaan yang merupakan penyempurnaan dari sistem timeshare. Mungkin banyak teman-teman member yang udah tahu kata-kata Easy Property tapi sebenarnya belum paham apa sih Easy Property. Mungkin dari pihak marketing dulu menjelaskannya program investasi dan lain sebagainya. Nah, tujuannya untuk training ini adalah untuk lebih memperkenalkan siapa programnya itu ke teman-teman member sekalian. Oke, jadi Easy Property adalah sebuah program keanggotaan yang bukan program investasi ya. Jadi sebuah program keanggotaan yang memungkinkan agar masyarakat itu bisa memiliki bisnis properti tanpa harus membeli propertinya tersebut. Gitu. Jadi ini sebenarnya program bisnis, bukan program investasi. Oke, karena kalau yang namanya bisnis itu agak sedikit berbeda dengan investasi nih. Bisnis contoh ya, kita misalkan buka franchise tahu go gitu kan, punya restoran yang kita beli franchise-nya dari mana gitu. Nah yang namanya bisnis, kalau misalkan restoran itu tutup, otomatis dia tidak menghasilkan karena dia adalah sebuah bisnis restoran. Nah kalau investasi itu kan modelannya naruh duit, terus nanti kita diemin, ya itu pasti akan menghasilkan gitu. Ya nggak pasti juga, akan ada loss-nya juga. Nah sedangkan kalau bisnis itu sesuatu yang harus dikerjakan atau diusahakan untuk bisa mendapatkan profit. Nah, Easy Property itu adalah program bisnis sebenarnya. Program keanggotaan yang periodenya itu 50 tahun dan mendapatkan beberapa keuntungan. Kalau ini saya yakin mungkin teman-teman banyak yang udah paham. Jadi untuk satu lot yang teman-teman beli itu mendapatkan tiket gratis menginap 1 malam setiap tahunnya selama 50 tahun. Oke, itu benefit yang pertama. Kemudian benefit yang kedua adalah bisa mendapatkan diskon sebesar 30-70% sepanjang tahun selama 50 tahun tersebut. Jadi kalau misalkan free night-nya sudah dipakai, teman-teman masih bisa mendapatkan diskon 30-70%. Beda dengan voucher-voucher hotel atau program membership hotel lainnya, itu hanya berlaku setahun sekali dan diskonnya itu nggak pernah bisa 30-70%. Oke, kemudian untuk benefit yang ketiga itu teman-teman bisa menitip kelolakan tiket menginap gratisnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi yang poin 1 tadi yang tiket gratis menginap itu kalau memang teman-teman nggak bisa pakai di tahun yang bersangkutan, itu bisa dititip kelolakan ke manajemen hotel. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan buyback guarantee sebesar 180% setelah 50 tahun. Ini sebenarnya opsional, jadi kalau nanti bisa diperpanjang membershipnya bisa, tapi kalau mau di buyback juga bisa setelah 50 tahun selesai. Okay. Semua proyek dengan program Easy Property adalah milik PT Indonesia Zaman Sekarang. Proyek Easy Property sendiri saat ini kita punya 2. Ada yang terletak di lokasi Lafaya Residence and Resort dan satu lagi terletak di The Tamora Canggu. Oke, websitenya indonesiazamansekarang.co.id. Kalau teman-teman mau lihat program tentang Easy Property-nya, bisa buka website kita. Di situ nanti ada keterangan project. Nah, bisa dipilih yang Easy Property. Oke, kemudian Hotbiz. Hotbiz ini adalah program terbaru sebenarnya
nggak terbaru sih. Jadi kalau Easy Property diciptakan di 2018 akhir, Hotbiz ini kalau saya tidak salah 2021. Oke, Hotbiz itu sama-sama merek dagang milik PT Indonesia Zaman Sekarang, sama-sama merupakan penyempurnaan dari sistem timeshare, cuman ini lebih ke bisnis hotel. Kalau yang tadi kan bisnis properti tapi jadinya hotel gitu. Nah, bedanya apalagi benefit yang diberikan adalah beda. Kalau untuk Hotbiz, program keanggotaannya itu hanya untuk 10 tahun, tetapi setiap tahunnya mendapatkan 2 malam tiket menginap gratis. Kemudian untuk hak diskonnya sendiri, dia flat di 50% sepanjang 10 tahun. Kemudian benefit yang ketiga sama, dapat dititip kelolakan untuk yang tiket menginap gratisnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, bedanya juga adalah kalau Hotbiz tidak ada program buyback. Tuh. Nah, bedanya yang paling utama apa sih Hotbiz dengan Easy Property? Oke, di poin keempat ini semua project dengan program Hotbiz itu sifatnya kerjasama. Jadi saat ini kalau project Hotbiz kita ada di Royal Tulip Spring Hill Resort Jimbaran. Nah, Royal Tulip Spring Hill Resort Jimbaran ini bukan milik PT Indonesia Zaman Sekarang, tapi merupakan PT Spring Hill sendiri. Nah, kalau yang Easy Property untuk unit-unit yang di Lafaya dan juga di Tamora itu adalah milik PT Indonesia Zaman Sekarang. Kalau Hotbiz sifatnya kerjasama. Jadi ini adalah hal yang membedakan antara Easy Property dengan Hotbiz. Makanya kenapa ada perbedaan di benefit yaitu untuk buybacknya sendiri. Oke, berikut tadi udah penjelasan mengenai IJS dan juga Easy Property dan Hotbiz. Nah, saat ini saya akan memperkenalkan sebuah PT baru yang mungkin nanti teman-teman akan mendengar pada saat bookingnya itu sudah mulai berjalan. Jadi ada satu PT baru namanya Manajemen Hotel Indonesia. Siapa sih PT Manajemen Hotel Indonesia ini? Oke, Manajemen Hotel Indonesia adalah anak perusahaan dari PT Indonesia Zaman Sekarang. Nah, PT Manajemen Hotel Indonesia atau kita singkat aja jadi MHI, itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan atau pengelolaan apartemen hotel. Kalau tadi ingat yang saya bilang di pertama, IJS itu tidak memiliki izin usaha untuk mengelola apartemen hotel atau hotel. Nah, tapi siapa yang punya? Yang punya adalah MHI. Nah, jadi MHI ini adalah perusahaan yang ditunjuk oleh PT IJS untuk mengelola penuh unit-unit milik PT Indonesia Zaman Sekarang. Dalam hal ini, sekarang ini ada yang di 2 proyek tadi, di Lafaya dan juga di The Tamora. Oke, PT Manajemen Hotel Indonesia adalah pengelola hotel milik PT Indonesia Zaman Sekarang yang nantinya akan digunakan oleh teman-teman member sekalian untuk menggunakan tiket menginap gratisnya. Alamat PT Manajemen Hotel Indonesia sendiri itu ada di Jalan Telaga Wajah, nomor 5 Tanjung Benoa. Alamatnya sama dengan Lafaya, karena kantornya saat ini di situ. Nah, untuk websitenya sendiri adalah www.easyhospitality.com. Ini adalah website yang nanti akan teman-teman pakai dan kita akan belajar juga tentang cara bookingnya. Oke, nah ini juga saya yakin beberapa teman-teman mungkin udah kenal nama ini, Anagata Hotels and Resort, dan banyak juga menuai komplain. Wah, kenapa namanya berubah kok dari Lafaya sekarang namanya Anagata? Mau nipu ya nih ya, IJS mau nipu ya? Jadi kita nggak mau nipu. Nah, di sini saya mau menjelaskan sebenarnya siapa sih Anagata Hotels and Resort tersebut. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah trial run juga di Lafaya. Nah, dan kalau ngeliat ke sana itu udah ada logo Anagata Hotels and Resort. Jadi Anagata Hotels and Resort ini adalah sebenarnya nama hotelnya gitu. Jadi kita bukan berusaha untuk kabur. Tetap Easy Property masih ada, Lafaya juga tetap masih ada, tapi kita punya lagi hotel namanya Anagata Hotels and Resort. Saya akan jelaskan kenapa harus dinamakan berbeda. Jadi biar teman-teman paham dan tidak salah mengartikan kalau wah jangan-jangan IJS nih mau kabur nih udah bawa duit kita dan lain sebagainya. Kita nggak ada maksud seperti itu. Oke. Anagata Hotels and Resort adalah chain hotels and resort milik PT Indonesia Zaman Sekarang yang dioperasikan oleh PT Manajemen Hotel Indonesia. Tadi kan udah belajar IJS itu siapa, MHI itu siapa. Nah, Anagata ini adalah punyanya IJS dan dioperasikan oleh MHI. Oke, Anagata Hotels and Resort itu adalah nama brand, nama merek dari hotel dan resort. Nah, Anagata sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya future atau masa depan. Nah, saat ini Anagata Hotels and Resort itu mempunyai 2 hotel, yaitu Anagata Tanjung Benoa Bali dan Anagata Canggu Bali.
Untuk websitenya sendiri ini beda dengan websitenya IJS, beda dengan website booking tadi. Karena yang namanya hotel biasanya kalau hotel bagus, hotel bintang 4 ke atas, atau beberapa hotel yang memang profesional itu pasti punya website sendiri. Nah, ini adalah website dari hotel tersebut. Teman-teman bisa akses, websitenya sudah ada live, gambar-gambarnya, fotonya pun sudah ada untuk 2 project tersebut. Websitenya itu anagatahotelsandresorts.com. Oke, sekarang Anagata Tanjung Benoa Bali. Anagata Tanjung Benoa Bali adalah nama dari unit-unit apartemen yang dibeli oleh PT IJS dari PT Properti Bali Benoa yang terletak di kawasan Lafaya Residence and Resort. Jadi kalau teman-teman bilang, kok sekarang Lafaya namanya beda sih jadi Anagata, kenapa? Jadi ini fun fact aja ya buat teman-teman pada tahu. Lafaya Residence and Resort sendiri itu kan punyanya PT Properti Bali Benoa. Mereka adalah developernya. Mereka memiliki lebih dari 600 unit apartemen yang mereka jual belikan secara unit ke masyarakat luas. Nah, PT Indonesia Zaman Sekarang itu membeli beberapa unit di sana untuk dijadikan program Easy Property. Nah, kan itu waktu jual Easy Property 2019 nih, dan sekarang setelah 4 tahun akhirnya 2024 Januari nanti kita akan officially launch programnya dan hotelnya. Nah, kenapa namanya kita berubah jadi Anagata Tanjung Benoa? Karena kalau kita pakai namanya Lafaya itu bukan brandnya IJS, teman-teman. Jadi Lafaya itu adalah miliknya PT Properti Bali Benoa. Kalau pada saat pengoperasionalan hotel kita pakai nama Lafaya, berarti kami nanti menyalahi aturan nih. Bisa-bisa kami yang dikomplain sama pihak Properti Bali Benoa. Kenapa pakai Lafaya? Kan hotel kalian beda. Jadi makanya kami ciptakan nama baru yaitu Anagata Tanjung Benoa Bali. Itu adalah untuk kamar-kamar atau unit-unit milik PT IJS di kawasan Lafaya Residence and Resort. Nah, kalau kemarin sempat juga ada pertanyaan begini, tapi kan saya beli programnya Lafaya. Memang, makanya di perjanjian keanggotaan yang teman-teman punya, itu tulisannya masih Easy Property Lafaya Residence and Resort, bukan Easy Property Anagata. Karena Anagata Tanjung Benoa adalah nama hotelnya. Sedangkan yang PT Indonesia Zaman Sekarang beli ke PT Properti Bali Benoa, itu di kawasan Lafaya Residence and Resort. Makanya kenapa ada lagi PT MHI tadi, karena yang mengoperasikan hotel ini adalah MHI. Jadi ini sebenarnya FYI buat teman-teman, jadi jangan sampai ada mispersepsi tentang kami. Jadi kami tidak berusaha untuk merubah nama, tapi kami berusaha untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena kalau kita pakai Lafaya, nanti kita menyalahgunakan merek yang bukan punya kita. Sedangkan kalau Anagata sendiri memang adalah milik kami sendiri. Nanti yang membedakan apa? Buat teman-teman yang mungkin udah pernah trial run, nanti akan melihat. Jadi pada saat dari lobby naik ke atas lift, kemudian berjalan melalui koridor, unit kami itu, unitnya Easy Property itu tersebar. Jadi bukan dalam satu kawasan, satu koridor itu semuanya milik Easy Property atau IJS, enggak. Jadi ada beberapa kamar yang bukan punya kami, mungkin itu dibeli orang lain secara unit. Nah, yang membedakan apa? Nah, kamar-kamar milik Easy Property sendiri atau yang nantinya dinamakan Anagata Tanjung Benoa ini nanti punya nomor kamar dengan logo Anagata sendiri. Jadi itulah yang membedakan. Jadi Anagata Tanjung Benoa adalah nama hotelnya ya teman-teman ya, bukan berusaha untuk menjual ke orang lain, bukan. Anagata itu tetap milik PT IJS sendiri. Oke, Anagata Tanjung Benoa Bali adalah hotel milik PT Indonesia Zaman Sekarang yang dikelola oleh PT Manajemen Hotel Indonesia dan bekerja sama dengan SIS Hospitality. Nanti teman-teman kalau misalkan main ke Bali dan ngelihat hotelnya, nanti akan ngelihat logo Anagata, kemudian akan ada tulisan SIS, itu siapa. Nanti kalau misalkan nanti bookingnya sudah mulai berjalan, nanti pada saat teman-teman mau bayar transfer, itu tulisannya PT Manajemen Hotel Indonesia. Jadi jangan bingung. Teman-teman kemarin bayar cicilan itu masuknya ke PT Indonesia Zaman Sekarang, tapi untuk booking nanti masuknya adalah ke PT Manajemen Hotel Indonesia. Karena yang punya hak untuk mengelola hotel adalah PT Manajemen Hotel Indonesia. Tapi seperti yang saya bilang tadi, PT Manajemen Hotel Indonesia itu adalah anak perusahaannya PT IJS juga. Jadi jangan sampai nanti kaget dan bingung ya. Oke, kemudian alamatnya Anagata Tanjung Benoa itu sama dengan MHI, sama dengan Lafaya di Telaga Wajah nomor 5 Tanjung Benoa, Kota Selatan, Badung, Bali. Websitenya sama Anagata Hotels and Resort. Nanti kalau teman-teman buka website Anagata Hotels and Resort, di kanan atas akan ada opsi
tulisan membership dan booking. Kalau teman-teman klik membership, itu akan ngedirect ke halamannya PT Indonesia Zaman Sekarang. Karena tentang programnya sendiri dijelaskan di situ. Kemudian kalau teman-teman klik booking, itu akan dialihkan ke websitenya MHI, yaitu easyhospitality.com. Jadi anagataHotelsandResort.com sendiri itu hanya sekedar informasi. Oke, kan, dan Anagata Tanjung juga udah ada Instagramnya, Anagata Tanjung Benoa. Silakan dibuka dan di follow ya teman-teman ya. Oke, kemudian Anagata Canggu Bali. Nah, Anagata Canggu Bali adalah nama dari unit apartemen yang kami beli dari PT Royal Samitra Adinata di kawasan The Tamora Canggu untuk program Easy Property Tamora. Jadi nanti kalau teman-teman ke Canggu itu udah nggak ada lagi nama The Tamora. Dan hotel kita yang di sana itu nanti akan dinamakan Anagata Canggu Bali. Cuman ada sedikit perbedaan. Kalau di Anagata Tanjung Benoa nanti teman-teman akan melihat logonya Anagata. Tapi kalau di Anagata Canggu Bali, teman-teman mungkin akan bisa ngelihat logo kita hanya di kunci kamar dan juga di dalam unitnya. Kalau di luaran nggak ada. Kenapa begitu? Nanti saya akan jelaskan. Kayak Anagata Canggu Bali adalah hotel milik PT Indonesia Zaman Sekarang yang dikelola oleh PT Manajemen Hotel Indonesia dan ditangani oleh The Komu untuk operasional hariannya. Ini adalah perbedaannya antara Anagata Tanjung Benoa dengan Anagata Canggu. Kalau Anagata Tanjung Benoa itu fully operated atau managed oleh MHI, jadi MHI punya staff di sana. Jadi nanti front office-nya untuk check in check out, housekeeping-nya, engineering-nya itu adalah MHI punya staff. Tapi untuk di Anagata Canggu Bali yang di kawasan Tamora, itu The Tamora sendiri dia punya operator hotel namanya The Komu. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan ngebuka Google Maps boleh cek, kalau nyarinya The Tamora pasti nggak akan nemu. Tapi kalau carinya The Komu itu pasti akan nemu. Jadi The Komu ini adalah nama hotelnya si Tamora tersebut. Gitu. Keseluruhannya itu operated by The Komu. Nah, unit-unit yang dimiliki oleh PT IJS di Canggu itu nanti akan dibantu oleh The Komu untuk pengoperasionalan harian. Jadi kalau nanti teman-teman booking di Canggu, itu teman-teman nggak akan ngelihat staff atau logo MHI, tapi akan ngelihat logonya The Komu. Jadi untuk check-in check-out, untuk housekeepingnya, bersih-bersih itu semua kami bekerja sama dengan The Komu. Jadi jangan kaget kalau nanti ke sana, loh kok nggak ada logo Anagata Canggu, nih jangan-jangan nipu lagi. Nggak ya, itu tetap. Jadi kita nebeng karena biar tidak ada dua operator di dalam satu kawasan yang sama. Itu nanti akan jadi membingungkan dan tidak ada yang bertanggung jawab. Begitu. Jadi nanti kalau teman-teman ke sana akan ngelihatnya The Komu nih. Jangan kaget, jangan heran. Mereka tahu nanti kalau misalkan teman-teman bookingnya lewat website kita yang easyhospitality.com, nanti mereka akan langsung bantu pastinya dan akan bantu check-in sampai ke kamar dan lain sebagainya. Semua mereka yang akan handle. Begitu. Kemudian untuk alamatnya ada di Jalan Pantai Brawa nomor 99 Tibu Benang, Kota Utara, Badung, Bali. Untuk websitenya sama, Anagata Hotels and Resort. Nanti kalau buka di situ, nanti pada saat pilih Explore, itu akan ada dua project, yaitu Anagata Tanjung Benoa Bali dan Anagata Canggu Bali. Kalau teman-teman mau lihat tipe-tipe kamarnya, silakan buka websitenya, sudah up and running, bisa lihat tipe-tipe kamar yang kita punya. Oke, kemudian untuk booking websitenya sama di easyhospitality.com. Instagram juga udah ada, yaitu Anagata Canggu. Silakan buka dan juga follow. Demikian training mengenai product knowledge tentang perusahaannya, karena kan orang bilang kalau nggak kenal nggak sayang, karena memang teman-teman kemarin nggak kenal siapa kita, jadi banyak dugaan-dugaan yang bilang katanya wah jangan-jangan Easy Property penipuan, wah IJS nggak ada dan lain sebagainya. Jadi tujuannya training ini adalah untuk biar teman-teman tuh tahu siapa itu PT Indonesia Zaman Sekarang, siapa itu Easy Property, siapa itu Hotbiz, siapa itu MHI, siapa itu Anagata, biar tidak ada salah paham gitu. Dan kenapa ini berupa video bentukannya, karena kalau misalnya saya brief setiap hari live, takutnya nanti ada misinformasi. Jadi ini berupa video yang direcord, nanti teman-teman bisa review, bisa lihat terus-terusan. Jadi setiap nanti akan ada sosialisasi dan training, video ini yang akan terus ditampilkan. Demikian penjelasan kami mengenai perusahaannya, semoga membantu. Apabila ada pertanyaan nanti bisa WhatsApp ke kami, bisa telepon ke nomor ini atau bisa tanya ke CRO, nanti link ini akan dibagikan.
Selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai bookingannya sendiri. Demikian, terima kasih.